Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayanto, Stambuk E321-19028, Universitas Tadulako, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas etika dan hukum bisnis yang merugikan konsumen, yaitu PT Ajinomoto. Nah, PT Ajinomoto perlu kita ketahui bahwa perusahaan yang memproduksi bumbu masak. Nah, perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jepang dan berkembang dengan sangat cepat di Indonesia. Akan tetapi, terjadi suatu insiden pada tahun 2000 ketika MUI atau Majelis Ulama Indonesia secara resmi mengeluarkan fatwa agar masyarakat tidak mengkonsumsi produk Ajinomoto karena ditemukan ada lemak babi yang terkandung di dalamnya. Pernyataan ini sangat menggegerkan masyarakat, apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya yaitu beragama Muslim. PT Ajinomoto Indonesia sebelumnya telah memiliki sertifikat halal dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Namun, sertifikat tersebut hanya berlaku selama 2 tahun. Ternyata, dalam proses produksinya, Ajinomoto menggunakan bactioton yang diekstraksi dari daging babi untuk menggantikan polipepton yang biasa diekstraksi dari daging sapi. Diungkapkan juga olehnya, alasan menggunakan itu karena lebih ekonomis. Kendati demikian, PT Ajinomoto Indonesia tetap membantah dan mengatakan bahwa hal itu tidak mempengaruhi kehalalan produknya. Nah, selanjutnya, hal yang dilakukan Ajinomoto ini adalah salah satu pilihan dalam mencapai keuntungan bisnis, meskipun pihak mereka hanya menggunakan produk yang mengandung babi tersebut sebagai medium. Bagaimanapun itu, mengurangi kehalalan dari produk itu sendiri, apa yang mereka lakukan ini sudah melanggar beberapa poin dari etika bisnis, yaitu pertama, kejujuran, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga integritas, yang keempat itu moral, dan yang kelima yaitu adalah prinsip saling menguntungkan. Nah, dalam hal ini PT Ajinomoto Indonesia telah melanggar beberapa prinsip kejujuran karena mereka tidak terbuka terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam bumbu penyedap tersebut. PT Ajinomoto Indonesia telah mengabaikan hak konsumen dan tidak memikirkan lebih jauh dampak yang disebabkan bahan yang tidak halal untuk para konsumen yang menganut agama Islam. Nah, lalu perusahaan juga telah melanggar prinsip integritas moral karena berbagai macam cara diupayakan agar nama baik perusahaan tetap terjaga dan membuat konsumen terus mempercayai perusahaan tersebut. Pada akhirnya, hanya pihak perusahaan yang memperoleh keuntungan. Nah, kemudian Ajinomoto juga telah melanggar prinsip otonomi, tidak mengikuti pemeriksaan ke MUI secara rutin. Yang perlu kita ketahui bahwa bagi setiap perusahaan yang menjalankan suatu usaha atau bisnis diharapkan menerapkan suatu etika dalam perusahaannya, karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tertinggi diperlukan suatu landasan yang kokoh yang dimulai dari kepercayaan masyarakat. Nah, dalam kasus ini seharusnya perusahaan tidak menggunakan bahan yang seharusnya tidak digunakan dalam sebuah produk yang bersertifikat halal. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam kasus ini adalah seharusnya perusahaan tidak menggunakan bahan yang seharusnya tidak digunakan dalam sebuah produk yang bersertifikat halal. Nah, kemudian lalu perusahaan sebaiknya lebih terbuka terhadap komponen ataupun konsumen yang menggunakan barang tersebut yang digunakan dalam memproduksi sebuah produk, dan perusahaan harus tetap melakukan pemeriksaan kepada sebuah instansi terkait, baik itu MUI dan lain-lain lagi, secara rutin untuk tetap menjaga kepercayaan konsumen. Teman-teman sekalian, dalam dunia bisnis, etika adalah hal yang paling penting dalam suatu perbisnisan, di mana etika ini mengandung syariat-syariat ataupun moral-moral yang bagaimana bisa terjalinnya sebuah bisnis itu dengan lebih baik. Terima kasih, itu saja penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.